Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Badila dari kelas 12 TPD 1. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk konfigurasi mail server di Linux Debian 12. Sebelum memulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai mail server. Jadi kegunaan mail server sendiri yaitu berfungsi untuk memiliki kendali penuh atas email. Kita bisa membuat elemen email custom, mengatur penyimpanan dan mengelola keamanan tanpa bergantung pada pihak ketiga seperti Gmail. Di mail server juga privasi dan keamanan penuh dapat mengelola server sendiri, bisa memastikan bahwa data email tetap private dan terlindungi oleh standar keamanan yang kita tetapkan sendiri. Seperti itulah fungsi mail server. Berikut adalah aplikasi yang digunakan untuk konfigurasi mail server. Ada Apache, Postfix, Dovecot, Roundcube, dan MariaDB. Kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut ke konfigurasi, awal konfigurasi ya. Oke, setelah penjelasan tadi, sekarang kita akan memulai langkah-langkah konfigurasi. Sebelum memulai, pastikan yang pertama yaitu adalah jaringan. Anda bisa menggunakan WiFi rumah atau bisa menggunakan hotspot agar bisa terkoneksi oleh jaringan. Jika sudah, Anda atur di mesin, lalu setting. Tunggu sebentar, agak lambat ya jaringannya. Nah, di sini kalian pilih network, masih proses tunggu sebentar. Nah, selesai. Nah, di sini atau persatu pilih bridge adapter. Lalu ini name-nya pilih wireless. Pastikan wireless ya, karena kita menyambungnya pakai WiFi. Kalau sudah klik OK. Nah, setelah itu kita lihat, kita reset dulu networknya, sistem DTL restart networking. Jika sudah, IP A. Nah, sudah muncul IP-nya yaitu 192.168.1.10. Sekarang kita mulai pertama yaitu dengan apt update terlebih dahulu. Apt update. Kita enter. Kita tunggu hingga selesai. Kita skip saja. Oke, apt update sekarang sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalan yaitu menginstal lib Apache dan PHP agar nantinya web server kita, apa itu namanya, mail server kita, webnya bisa kedeteksi, yaitu dengan cara apt install lib Apache 2 mod php 8.2. Seperti ini, kita enter. Kita tunggu hingga penginstalan selesai. Karena agak lama, kita skip saja untuk penginstalannya. Oke, jika sudah penginstalan lib Apache PHP, selanjutnya kita akan menginstal kebutuhan untuk mail server yaitu apt install Postfix. Kita akan menggunakan Postfix ya teman-teman. Postfix Dovecot pop di sebentar, maaf, kasih strip ya. Dovecot email min y, kemudian ketik enter. Kita tunggu hingga penginstalan selesai. Karena nanti ada beberapa step yang harus dilakukan teman. Untuk ini kita skip saja sampai stepnya. Oke. Nah, di step ini masih dalam instalan Postfix tadi ya. Ini masih masuk ya. Ini kita pilih situs internet atau internet site.
kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini perlu diingat teman-teman, di mail name kalian harus mengingat ini selalu alif r saja ya, titik com. Ini dikarenakan dibuat untuk domainnya nanti dan akan di browser nanti kita pakainya mail alif r com supaya muncul mail server dalam bentuk roundtable seperti itu. Jadi harus diingat, bisa di screenshot atau di foto ya. Ini hanya contoh saja, yaitu mail alif r com. Kita klik enter, kita tunggu beberapa saat, kita tunggu nggak selesai, kita skip saja. Nah, seperti inilah tampilan ketika sudah selesai penginstalan Postfix. Oke, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita setting atau konfigurasi Postfix-nya yaitu nano etc Postfix main cf. Kita klik enter. Nah, di sini di bawah sendiri kita ketikkan home underscore mailbox seperti ini, lalu sama dengan spasi mail dir strip atau garing garis miring, kemudian kita Ctrl X Y enter. Setelah sudah, langkah selanjutnya yaitu setelah tadi kita konfigurasi Postfix, yaitu buat kita masuk dulu ke cd etc scale, lalu kita buat folder maildir mac titik do record seperti ini, lalu etc scale maildir, m-nya jangan lupa besar ya. Oke, kita klik enter. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi ulang untuk Postfix-nya, dpkg record figur Postfix seperti ini. Kita klik enter, kita tunggu. Nah, ini tetap enter aja, ini enter, ini enter. Nah, di sini kita hapus localhost-nya, hapus, kita klik enter. Untuk ini kita pilih yes, pilih ya, ini klik enter, 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 dan yang ini pilih IPv4, klik enter. Sudah, kita tunggu durasinya. Setelah kita rekonfigur Postfix, yaitu kita konfigurasi dovecode-nya, etc dovecode strip dovecode con. Kita pilih enter. Hanya di sini kita aktifkan listen. Nah, ini listen, ini kita aktifkan seperti ini, lalu Ctrl X Y enter. Jika sudah, selanjutnya yaitu seperti di sini nano etc dovecode con d 10 out titik con. Nah, di sini kita hapus bagian. Nah, di sini disabelnya tanda pagar kita hapus supaya aktif, lalu Ctrl X Y untuk menyimpan, enter. Langkah selanjutnya yaitu sama nano etc dovecode con d
10 mail.conf. Oke, klik enter. Lalu di sini kita hapus, kita beri tanda pagar pada mail supaya nonaktif, dan hilangkan tanda pagar pada mail location MyGear supaya aktif. Lalu Ctrl X, Y, simpan, enter. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita buat user baru. Misal nih ya, kita buat add user alif kirim. Ini digunakan untuk masuk ke mail servernya nanti di webnya ya, di web mail servernya. Ini kita kosong ini saja, tekan tombol enter. Lalu ini kita lagi buat untuk yang penerimanya, yaitu jadi kita buat dua user ya teman-teman, user pengirim dan user penerima, dan nanti sebaliknya, penerima nanti akan mengirim dan pengirim akan menerima dari alif penerima tadi ya. Ini alif penerima. Nah, klik enter. Pastinya kita pilih satu saja kalau lebih mudah diingat. Ini kita kosongin, tekan enter sampai selesai. Nah, jika sudah semua, selanjutnya yaitu kita install MariaDB untuk database dari RunKit-nya. MariaDB server. Kita install. Oh ya, apt install ya, bukan apt biasa. MariaDB server. Klik enter. Kita tunggu ya prosesnya selesai, karena ini waktunya agak lama, kita skip saja. Oke, setelah tadi kita install MariaDB selesai, langkah selanjutnya yaitu install apt install RunKit teman-teman, untuk di web browsernya agar tersambung dengan mail server kita, yaitu apt install RunKit. Nah, ini klik enter, kita tunggu. Ada beberapa proses ya di install RunKit ini, kita skip saja. Oke, ini masih dalam install RunKit tadi ya. Install tadi ini kita pilih ya teman. Bentar, kita pilih ya. Kita enter. Lalu ini passwordnya kita terserah ya, bebas opsional. Kita pilih satu aja supaya mudah diingat. Lalu konfirmasi password sama satu. Kita tunggu hingga instalasi selesai. Kita skip saja. Setelah instalasi selesai, maka seperti ini ya instalasi dari RunKit-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke konfigurasi RunKit-nya, yaitu nano etc/etc/RunKit, lalu /config .inc.php. Oke, lalu enter. Di sini kita ganti localhost 587 SMTP hostnya, kita ganti dengan nama mail kita, yaitu mail alifr.com. Lalu di SMTP user, karena kita tidak konfigurasi, tidak memakai user dan password, kita hapus saja. Kita hapus. Lalu kita Ctrl X Y enter. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi ulang untuk RunKit-nya. Configure RunKit seperti ini. Oke, enter. Tunggu beberapa saat. Kita klik enter. Ini kita enter saja. Oke. Restart database-nya kita pilih no ya, no. Nah, di sini kita hapus yang like TPT-nya, tapi apache-nya tetap ya, bintang. Lalu enter. Dan ini restart now, kita pilih yes. Oh ya. Tunggu beberapa saat. Nah, yang ini kita pilih keep the local version currently installed. Enter. Tunggu hingga konfigurnya selesai. Kita skip saja. Oke teman-teman, maaf
Di sini ada yang salah sedikit atau enggak sih, enggak salah ya, tapi dibenerin di mail alif R tadi kita beri titik 225 ini untuk portnya teman-teman. Nah gini aja, Ctrl X Y untuk simpan dan oke. Tadi apa itu sudah selesai ya rekonfigurasinya. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke nano etc. Kita kira aja supaya lebih kelihatan. Nano etc apac2 apac2 titik on. Sini kita klik enter, kita pilih paling bawah sendiri, kemudian tambahkan seperti berikut: include etc run queue apa c d on seperti ini, lalu kita keluar, Ctrl X Y simpan enter. Terus langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke folder berikut ya, etc apac 2 set available. Nah di sini kita tambahkan file baru untuk mail config-nya, konfigurasinya agar bersambung dengan apac. Kita enter. Di sini kita buat seperti ini contohnya. Kalian teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut ya. Untuk mengetikkannya sama saja. 280 lalu bawahnya tab, lalu share name, S-nya besar, name, N-nya besar. Nah, di sini sesuaikan dengan nama mail teman-teman ya, nama masing tadi alifr.com tadi. Lalu bawahnya untuk dokumen root. Ini dokumen mana yang mau ditampilkan? Jadi sebelah mana tampilan dokumennya? Kita arahkan ke sini. var lib from cube / public html seperti yang benar seperti ini. Oke, lalu bawahnya. Oke, selanjutnya kita ketik tab ini directory var lib from cube /public html, tutup. Lalu bawahnya option, O-nya besar ya, option seperti ini ya, benar, options main indexes, I-nya besar ya. Lalu bawahnya tab allow, A-nya besar, override all. Lalu bawahnya lagi required all granted. Lalu bawahnya kita tutup ke direktorinya, directory tutup. Lalu kita tutup virtual host-nya, virtual host. Jika sudah, kita Ctrl X Y menyimpan enter. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita nonaktifkan dari default. Bentar, kita cek dulu ya. Nah di sini kita nonaktifkan default dari Apache Site Available-nya, yaitu dengan perintah A2 decide 000 default titik on. Di sini kita aktifkan. Nah sudah nonaktif. Selanjutnya kita aktifkan mail conf-nya yang tadi kita sudah konfigurasi, A2 inslide mail conf. Oke, sudah. Jika sudah semua, langkah selanjutnya yaitu kita restart semua, mulai dari Postfix, Apache, lalu Docker agar yang kita konfigurasi tadi bisa berjalan dengan baik. Postfix. Kita tunggu beberapa saat. Lalu sistem ctl restart Docker. Lalu sistem ctl restart
Apache 2. Maaf, Apache 2-nya. Nah, seperti ini. Oke. Maaf teman-teman. 2-nya ke spasi. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman install bin 9. apt install bin 9. Ini gunanya untuk DNS-nya teman-teman agar bisa berjalan mail alif Telkomnya tadi ya. 9 details min y. Oke, klik enter. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Ini gunanya untuk cek koneksi dari konfigurasi tadi. Kita tunggu hingga selesai, kita lewati saja, kita skip. Oke, setelah install bin tadi selesai, langkah selanjutnya kita masuk ke file ke folder bin ya, cd etc bin. Lalu kita kita lihat folder yang ada file ya. Kita cp db 127 maaf ya, benar ya, 127 ya. Lalu reverse seperti ini, reverse ini kita copy ya, db127 dan file barunya yaitu reverse. Kita enter, lalu cp lagi db lokal, lalu forward, file barunya yaitu forward. Kita ngopi dari db lokal. Oke, kita konfigurasi satu-satu. Kita nano reverse dulu, kita konfigurasi. Oke, kita replace localhostnya menjadi alifcom ya. Jadi mail kita yang tadi itu kita replace semua. Ini langkah cepatnya, yaitu kita kontrol ini, nah kita ganti localhost, lalu enter, lalu ganti dengan alif.com, lalu enter. Ini kita ganti ya. Nah, lebih cepat kan teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini kita hapus dan kita beri IP di akhir teman-teman. Misalnya IP teman-teman 192.168.1.10. Jadi yang dipakai paling belakang sendiri yaitu 10. Nah, seperti itu. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita konfigurasi yang forwardnya tadi, forward. Sama kita replace. Kita ganti alifcom. Ya. Lalu di bawah ini kita ganti dengan IP kalian masing-masing ya, 92.168.1.10. ini IP saya. Lalu yang ini kita hapus, lalu kita tambahkan seperti berikut, mail in a, lalu IP kalian 1.10. jika sudah, Ctrl X keluar, lalu Y menyimpan, enter. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke nano name conf default zone, enter. Nah, di sini zone localhostnya ini, localhostnya kita ganti sama dengan tadi ya, alif.com. Lalu di tipe lokal ini kita ganti dengan forward. Lalu di sini, nah di 127 ini kita ganti dengan IP kita, tapi ini yang depan pindah ke belakang ya, 192.168.1. Nah, seperti ini kebalikannya teman-teman. Lalu yang di dp127 ini kita ganti dengan file yang baru kita buat tadi ya, di first, seperti ini. Ctrl X, Y, enter. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke nano etc resolve on, enter. Nah, di sini name servernya kita ganti dengan IP kita, 192.168.1.10.
Ini alternatif dari name server, kita beri 888 aja untuk ping Google, Ctrl X, Y, Enter. Lalu langkah selanjutnya kita coba untuk NS, bentar, untuk restart pinnya dulu ya. Restart pin 9 dulu karena kita tadi sudah konfigurasi pinnya. Kita restart sistem ctl restart pin 9, kita enter NS logout mail alif r com. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Setelah kita tadi coba NS logout ternyata sudah bisa, langkah selanjutnya kita install telnet untuk uji coba di VirtualBox-nya apakah mail server sudah bisa digunakan. Kita tunggu beberapa saat, kita skip saja agar lebih cepat. Oke, jika tadi sudah kita install apt install telnet, langkah selanjutnya kita coba telnet mail kita, yaitu telnet mail alif r.com lalu 25 seperti ini. Oh, bukan seperti ini, maaf, telnet mail alif r.com spasi 25. Nah, sudah terhubung. Ternyata di VirtualBox sudah berhasil, teman, sudah bisa menghubungkan untuk mail server. Kita quit. Lalu kita uji coba, tadi kita telnet coba bisa di VirtualBox-nya. Langkah selanjutnya kita uji coba di webnya secara langsung di web konfignya. Langkah pertama yaitu kita pergi ke kontrol panel. Sebentar, agak melek. Oke, sebelum pengujian, langkah pertama yaitu kita pergi ke kontrol panel. Lalu buka kontrol panel. Kita tunggu sebentar. Lalu pergi ke network and internet, kita klik. Lalu pilih network and sharing center, klik. Dan pilih change adapter setting, kita klik. Jika sudah masuk, klik kanan pada icon wifi. Oke, kita tunggu sebentar, agak lemot. Pilih properties. Klik 2 kali pada internet protokol v4. Lalu aktifkan DNS-nya. Lalu isi otomatis IP yang tadi kita buat ya, 192.168.1.10. Lalu oke. Lalu tunggu oke hingga selesai. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba di Chrome-nya ya teman-teman. Setelah tadi kita konfigurasi internet di kontrol panel, kita masukkan domainnya yaitu mail.alif.r ya, bukan alif biasa, alif.r.com. Lalu enter. Nah, ini sudah masuk di runtime-nya. Selanjutnya teman-teman masukkan user yang telah dibuat tadi. Kita tadi buat user aktif kirim ya. Passwordnya itu 1. Kita masuk. Kita tunggu agak lama. Nah, untuk menguji apakah mail server ini berhasil, kita coba kirim email ke alif penerima yang user yang sudah kita buat tadi ya. Kita compose create email untuk kirim email. Ini ya, compose. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini to-nya diberikan kepada alif penerima kali ini, lalu mail.alif r.com, lalu subjeknya mail server
Bian 12. Lalu isinya, apakah web ini berhasil terkirim? Kita kasih tanya, kita coba ya. Ini akan diberikan ke alif penerima, subjeknya mail server Debian, dan ini untuk kata-katanya. Kita coba send. Kita tunggu beberapa saat. Ya, dan pesan berhasil terkirim. Ini akan terlogout sendiri, teman-teman. Setelah kalian membuat email, coba kita logout dan kita pindah ke user alif penerima. Apakah email kita berhasil terkirim di alif penerima? Kita logout. Kita masuk ke alif penerima. Kita ketik 1. Kita login. Setelah login berhasil, kita lihat apakah sudah ada emailnya. Nah, di sini email dari alif kirim sudah muncul di sini. Nah, ini. Apakah web ini berhasil terkirim? Dan ini subjeknya yang tadi kita buat nyata sudah berhasil, teman-teman. Untuk menguji apakah replay berhasil, kita coba balas pesan dari alif kirim ya. Kita coba replay. Tunggu sebentar. Nah, kita mau balas pesan apa ini, teman? Kita balas bahwa web Anda berhasil terkirim. Lalu ininya jangan dibuat seperti ini, kita buat seperti ini ya. Alif kirim mail alif.r.com seperti ini. Oke, ini balasannya seperti ini ya. Kita akan mereplaynya. Kita coba kirim. Kita tunggu beberapa saat. Nah, pesan sudah berhasil dikirim. Kita coba cek lagi, kita logout. Kita cek di alif kirimnya. Kita logout sebentar. Kita cek di alif kirim. Kita login lagi di alif kirim. Kita lihat